Yeah. Yeah, she taking shots in the face. She want the drugs in the base. Liquor that shit by the case. Halo, perkenalkan nama saya David Trimahaputra dari NPM 251000027. Di sini saya akan mempresentasikan untuk kewarganegaraan tentang demokrasi Pancasila. Nah, tapi kita sebelum itu kita tahu nggak sih apa itu demokrasi Pancasila? Nah, di sini saya akan jelasin. Jadi, demokrasi Pancasila itu adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kedaulatan rakyat berdasarkan musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, jadi sistem ini tuh dijalanin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Begitu. Lalu kita akan lanjut pada latar belakangnya ya. Jadi kenapa sih kita tuh butuh demokrasi Pancasila? Nah, jadi Indonesia tuh perlu sistem demokrasi yang karena sistem Indonesia tuh membutuhkan sistem demokrasi yang sesuai sama jati diri bangsanya. Pengalaman panjang menghadapi penjajahan dan berbagai bentuk pemerintahan setelah kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia tuh perlu model demokrasi dan tidak meniru sistem negara lain, tetapi berakar pada nilai dan budaya kita sendiri. Begitu. Jadi kita tuh perlu yang namanya sistem yang memang berfokus pada rakyat ya. Jadi begitu. Nah, rumusan masalahnya apa aja sih? Oke, jadi yang pertama ada bagaimana konsep dasar demokrasi Pancasila dibentuk dari nilai-nilai Pancasila. Kita akan mempelajari kayak konsep dasar demokrasi Pancasila tuh gimana sih gitu loh. Konsep dasar demokrasi. Lalu ciri utama demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia itu bagaimana gitu loh. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya itu kita bertujuan untuk yang pertama menjelaskan prinsip dan karakteristik demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi Indonesia. Kita akan ngejelasin prinsip dan karakteristik tentang demokrasi Pancasila itu sendiri ya. Lalu yang kedua, kita akan menerapkan penerapan analisis dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kita lanjut aja deh ke manfaat penelitiannya buat apa sih? Jadi manfaat penelitian yang pertama tuh yang pasti untuk memberikan pemahaman lebih jelas tentang prinsip dan ciri demokrasi, lalu menjadi referensi bagi siswa dan mahasiswa dalam melihat penerapan nilai Pancasila dalam sistem politik. Begitu. Oke, kita langsung ke kajian teorinya. Nah, demokrasi Pancasila itu berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila kayak kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Konsep ini tuh nyesuaiin sama prinsip demokrasi umum dengan karakter dan budaya Indonesia. Sehingga proses pengambilan keputusan tuh bisa nekanin banget pada musyawarah serta menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan individu gitu loh. Jadi kajian teorinya tuh ya kita tuh emang bener-bener fokus untuk kepentingan bersama gitu loh. Demokrasi Pancasila itu emang untuk kebersamaan daripada rakyat itu sendiri ya guys. Lalu kita lanjut ke pembahasannya deh. Nah, demokrasi Pancasila sendiri tuh ya yang tadi sistem demokrasi yang berlandaskan nilai Pancasila. Proses keputusan tuh dilakukan pakai musyawarah, menjunjung persatuan serta menjaga keseimbangan antara hak dan individu kepentingan bersama. Jadi model ini tuh digunakan agar praktik demokrasi itu sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. Oke, lalu kita implementasinya. Nah, implementasi demokrasi Pancasila tuh sebenarnya udah terlihat loh dalam berbagai praktik kehidupan yang bernegara. Kayak pelaksanaan pemilu yang ngasih kesempatan sama rakyat untuk milih pemimpinnya lah, wakilnya lah. Nah, selain itu proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan tuh juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Nilai persatuan dan keadilan sosial juga diterapin melalui kebijakan dan persetujuan untuk menjaga harmoni, melindungi hak dan masyarakat dan memastikan kesejahteraan bersama. Begitu. Nah, lalu ada ciri utamanya nih. Ciri utama demokrasi Pancasila itu tuh untuk kita bisa mengambil keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan suara mayoritas semata. Demokrasi ini juga menekankan persatuan, penghormatan kepada hak asasi manusia serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu ada kesimpulannya,
Ya, untuk kesimpulannya sendiri sih, demokrasi Pancasila itu ya adalah sebuah sistem yang menyesuaikan prinsip kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sistem ini tuh bisa nekenin banget kepada musyawarah, persatuan dan keadilan sosial. Bertujuan supaya praktik politik itu bisa sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ya. Lalu ada daftar pustaka, tapi kita skip aja langsung. Nah, begitu. Mungkin sekian dari saya. Tapi apakah udah cukup kalau begini ini? Mungkin tidak ya. Kita akan langsung saja lanjut pada penjelasan contoh demokrasi yang telah kita lakukan. Oke guys. Jadi kita skip PPT yang tadi, kita akan ngejelasin aja ya satu-satu. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan demokrasi dalam skala besar deh. Nah, jadi dalam penerapan contoh demokrasi Pancasila dalam skala besar tuh yang pertama ada pemilihan umum. Nah, pemilu itu apa sih guys? Jadi pemilihan umum itu adalah proses di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Nah, itu adalah sebuah manifestasi utama kedaulatan rakyat. Lalu ada kebebasan pers. Nah, adanya media yang independen dan bebas memberitakan informasi itu adalah kebebasan pers. Jadi kebebasan pers ini memungkinkan masyarakat untuk ngedapetin semua sudut pandang dan bisa mengontrol jalannya pemerintah dari sudut pandang tersebut. Lalu ada juga nih partai politik. Nah, adanya berbagai partai politik yang bersaing secara sehat untuk mewakili aspirasi rakyat dalam pemilihan umum dan mewarnai diskursus politik bisa berguna untuk mencapai yang namanya demokrasi Pancasila lebih lanjut lagi guys. Lalu ada desentralisasi Pancasila. Nah, jadi apa sih desentralisasi Pancasila nih? Apa sih desentralisasi ini? Nah, desentralisasi ini sendiri adalah sistem pemerintahan yang memberikan wewenang dan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagai kebutuhan dan kehendak rakyat setempat. Lalu ada referendum. Nah, referendum itu merupakan mekanisme di mana rakyat memberikan suara langsung pada suatu isu politik penting, kayak perubahan konstitusi atau kebijakan nasional seperti yang terjadi di beberapa negara, gitu loh. Sekarang kita akan masuk Sekarang kita akan masuk ke penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari deh. Yang pertama ada musyawarah warga. Jadi musyawarah warga itu pertemuan warga untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menyangkut lingkungan mereka secara bersama-sama. Lalu ada gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah kegiatan bersama-sama untuk memelihara lingkungan atau menyelesaikan pekerjaan demi kebaikan bersama. Lalu ada menyampaikan pendapat ya. Jadi menyampaikan pendapat itu suatu kemampuan untuk menyampaikan pandangan atau kritik secara santun dan sesuai aturan yang berlaku, baik di lingkungan formal maupun informal. Lalu ada menghormati perbedaan. Jadi ya, saling menghormati perbedaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas tanpa adanya pemaksaan kehendak. Ya, kita harus bisa menghormati perbedaan ya guys, nggak boleh rasis loh. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan bahas nih yang sebenarnya ya sebuah kesenjangan ya, atau sisi gelap dari konsep demokrasi Pancasila sendiri. Nah, jadi udah ada tuh beberapa kasus nih ya, yang salah satunya saya nggak perlu sebut siapa, apa, di mana atau pihak manapun. Yang pasti ada suatu masalah yang namanya penyalahgunaan atas nama Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini seringkali dijadiin label pembenaran untuk membatasi kebebasan sipil atau mengkonsolidasikan kekuasaan guys. Seperti yang terjadi kayak era Orde Baru tuh, alih-alih jadi panduan substansial untuk pemerintahan yang akuntabel. Gitu. Lalu ada idealisme yang sulit diimplementasikan. Nah, sebenarnya konsep musyawarah mufakat dan gotong royong itu dianggap ideal, tapi prakteknya tuh sulit. Kenapa sulit? Karena ya sistem politik modern tuh emang benar-benar kompleks. Jadi pada akhirnya malah berujung ke kompromi yang gak optimal, atau bisa jadi kayak keputusan yang didikte oleh elit politik gitu guys.
Nah, terus kira-kira tantangan apa aja sih yang bisa terjadi pada demokrasi Pancasila ini? Yang pasti politik uang dan korupsi, guys. Nah, politik uang dan korupsi itu bisa meluas banget, apalagi di dalam pemilu, sama birokrasi yang merusak integritas sistem dan kelemahan kepercayaan publik gitu. Lalu ada juga tantangan polarisasi dan ketidaksetaraan. Nah, era digital tuh benar-benar memperparah polarisasi publik pada penyebaran disinformasi, bisa benar-benar menyulitkan tercapainya mufakat yang rasional dan inklusif di masyarakat. Dan juga tantangannya juga penurunan kualitas demokrasi, guys. Indeks demokrasi di Indonesia tuh benar-benar nunjukin kalau tren penurunannya emang benar-benar turun dalam beberapa tahun terakhir ini. Gitu loh. Ini benar-benar mencerminkan kayak adanya kemunduran dalam aspek-aspek penting kayak pelanggaran etika dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang oleh pejabat publik. Gitu, guys. Ya, secara keseluruhan sih kritik utama itu ya meskipun demokrasi Pancasila tuh kayak punya landasan filosofi yang kuat, tantangan implementasinya yang praktis, terutama terkait integritas, kebebasan dan etika politik, itu tetap menjadi isu yang krusial, guys, yang memerlukan perhatian yang serius. Kita harus tetap maju untuk bangsa ini. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang dimengerti. Saya Dafir, saya pamit.